Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Senang rasanya bisa kembali ke rumah sesudah beberapa waktu sejenak rehat bersama rekan-rekan imam. Dan ternyata banyak hal yang bisa direnungkan dari pengalaman mengadakan perjalanan bersama ke tempat yang jauh dan juga tempat yang berbeda. Ada banyak hal yang semula ketika saya masih berada di Jakarta itu menjadi persoalan yang muyek, yang banyak menyita pikiran. Tetapi ketika pergi jauh ternyata tidak relevan. Di sini nampaknya urgent, penting sekali, di tempat lain sama sekali nggak relevan. Dan itu juga berlaku menurut saya bukan hanya bagi saya. Saya menghadapi banyak persoalan juga di sini, terutama persoalan umat, hidup sehari-hari, entah itu ekonomi, entah itu relasi, entah itu masalah pengelolaan emosi, di tempat lain nggak relevan seperti itu. Ketika mengunjungi beberapa tempat, bukan untuk membandingkan, tetapi untuk belajar supaya menjadi lebih bijaksana dan jernih menempatkan persoalan, ternyata melihat berbagai macam kemungkinan serta alternatif kehidupan, itu bisa membuka pikiran kita. Sehingga kita bisa menjadi lebih paham dan lebih mengerti apa yang patut disyukuri. Salah satu contoh. Di Jakarta relevan, di tempat lain mungkin tidak relevan. Saya perhatikan bukan hanya di Sumba, tetapi juga di beberapa tempat, di tempat yang lain, di Kalimantan juga, kursi itu mungkin bagi orang Jakarta itu penting. Tetapi bagi orang Sumba, saya tidak melihat ada kursi, karena mungkin tidak perlu. Bukan masalah lebih baik dan lebih buruk, lebih maju atau lebih terbelakang, bukan itu. Tetapi ada fungsi-fungsi yang ternyata di satu tempat itu penting, di tempat lain nggak relevan. Contoh lain, di Sumba, di rumah tradisional, rumah adat, itu ada pintu laki-laki, ada pintu perempuan. Ada laki-laki yang bisa masuk, keluar, dan kemudian ada tempat beranda untuk duduk-duduk para laki-laki, dan ada tempat untuk keluar masuk dan kongko-kongko bagi para perempuan. Sekali lagi, bukan masalah lebih maju, lebih buruk, lebih baik atau tidak, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Di satu tempat relevan, di tempat lain nggak relevan sama sekali. Atau di satu tempat itu penting sekali mendesak, di tempat lain nggak mendesak. Jadi sangat relatif. Dan karena itu sebetulnya satu persoalan di satu tempat yang membuat kita muyek, mungkin di tempat lain ditertawakan karena nggak relevan sama sekali. Dan ini mungkin juga saya bisa belajar yang lebih jauh dari refleksi yang saya renungkan. Mungkin secara paham kita tentang dunia yang lebih maju, pembagian antara pintu laki-laki dan pintu perempuan itu agak aneh. Seperti kurang menghargai wanita. Namun saya juga belajar sesuatu, bukan untuk membandingkan tapi belajar sesuatu sekali lagi. Itu mungkin menyelamatkan relasi suami istri. Mengapa? Karena rupanya pintu laki-laki dan pintu perempuan beranda, tempat ngobrol laki-laki dan tempat ngobrol perempuan berbeda, terpisah. Itu sebetulnya untuk menghargai masing-masing pihak. Ada memang dunia perempuan dan ada dunia laki-laki. Kalau dicampur, pada satu segi kadang baik, kadang tidak baik. Salah satu contoh yang saya dengar dari beberapa penasihat perkawinan, runtuhnya perkawinan pertama-tama bukan karena ada pihak ketiga, tetapi terutama karena ada perasaan terhina, tidak dihargai. Itu soal utamanya. Jadi yang laki-laki merasa tidak dihargai oleh yang wanita juga merasa seringkali direndahkan, tidak dihargai, tidak didengarkan.
dianggap you nggak ngerti apa-apa dunia saya. Dan sebaliknya. Dan karena itu yang membuat merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak didengarkan. Bahkan cenderung ada penghinaan, ada unsur merendahkan dalam berbicara. Menurut saya karena dunia ini digabungkan, dunia laki-laki dan dunia perempuan. Penilaiannya berdasarkan dunianya masing-masing. Yang seringkali memang tidak relevan atau lebih tidak bisa memenuhi standar berdasarkan dunianya masing-masing. Nah, kalau dunia itu diberi ruang, dunia laki-laki diberi ruang, di dunia perempuan diberi ruang, dan dunia bersama juga diberi ruang, mungkin lebih tenang. Tidak terjadi penghinaan atau kata-kata yang sifatnya merendahkan, sehingga merasa didengar, merasa dimengerti, merasa dihargai. Karena mungkin apa yang bernilai di dunia laki-laki kurang bernilai di dunia perempuan. Dan sebaliknya. Dan karena itu ada unsur merendahkan. Banyak wanita yang merasa suaminya itu tidak dewasa, tidak bijaksana. Berdasarkan penilaian dunia wanita. Sama dunia laki-laki. Banyak laki-laki juga merasa bahwa wanita itu tidak perlu didengar. Mereka punya dunianya sendiri dan tidak bisa masuk dunia laki-laki. Dan karena itu ada unsur dari kata-kata, dari sikap merendahkan pendapat, isi hati. Dan karena itu ada unsur kurang menghargai. Dan itu menurut pakar yang menyebabkan relasi dan perkawinan itu hancur. Dari merasa tidak dihargai, merasa direndahkan, tidak berarti, dan kemudian juga membalas dengan sikap yang sama, kurang respek, kurang menghargai, dan akhirnya karena tidak didengarkan, tidak dihargai, mencari telinga lain yang mau mendengarkan. Dan kemudian terjadi relasi di luar relasi perkawinan yang sebenarnya. Tidak bisa disalahkan karena tidak penting, tetapi mencari bagaimana solusi terbaik, akar persoalan, sehingga tidak terjadi persoalan itu. Maka mungkin salah satu kebijaksanaan lokal, kebijakan lokal. Salah satu contohnya misalnya masyarakat Sumba, mereka mempunyai dunia sendiri-sendiri yang terungkap di dalam konstruksi rumah. Ada pembatas meskipun bukan pembatas fisik, tetapi pembatas emosional dan kognitif bahwa ada dunia laki-laki, ada dunia perempuan. Yang kadang-kadang memang harus sendiri-sendiri dan kadang-kadang harus bersama-sama untuk menghindari kesalahpahaman, penghinaan, dan sikap yang merendahkan. Yang tentu tidak tepat karena masing-masing punya sudut pandangnya sendiri. Tetapi ada yang harus disatukan dan bersama-sama. Saya tidak mau membandingkan tetapi belajar. Karena dari pengalaman memang ternyata fokus sumber utama dari persoalan rumah tangga, terutama keretakan adalah rasa tidak dihormati, tidak dihargai, merasa direndahkan, merasa dihina, tidak didengarkan. Dan kemudian persoalan-persoalan yang lain muncul dari situ. Ada yang mengatakan saya itu kalau di kantor sangat dihargai Romo, tapi kalau di rumah seperti tidak didengar, tidak dihargai. Padahal dulu janjinya itu mencintai. Dan mencintai itu ya tentu mendengarkan, menerima, menghargai. Tapi sering lewat kata-kata, lewat sikap muncul dan terbaca ungkapan-ungkapan yang bernada merendahkan, menghina, yang membuat kemudian relasi menjadi hancur. Sekali lagi, kita tidak perlu membandingkan tetapi perlu belajar. Supaya hidup kita menjadi jauh lebih menggembirakan, membahagiakan, dan bahaya-bahaya relasi sudah bisa dikikis sejak awal. Mari kita menghargai dunia masing-masing dan kemudian sungguh-sungguh mengekspresikan rasa cinta itu dengan penghargaan, dengan rasa hormat, menghargai, mendengarkan, bukan merendahkan. Entah lewat kata-kata, entah lewat sikap. Dan dari situ kemudian ada penerimaan yang semakin utuh, tidak ada yang mengganjal. Karena seringkali dari nada suara yang merendahkan, dari sikap yang menghina, kemudian ada
sikap yang kemudian tertutup, tidak mau mengungkap secara terbuka. Dan di situ kemudian komunikasi menjadi macet dan persoalan-persoalan lain menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita terus belajar. Apa yang relevan di satu tempat mungkin tidak relevan di tempat lain. Apa yang penting bagi dunia laki-laki mungkin tidak terlalu penting bagi dunia perempuan dan sebaliknya. Dan karena itu kita tetap bisa menghargai karena kita saling membutuhkan. Terutama kalau dalam relasi suami istri, dulu memang janjinya itu saling mencintai, full stop, tidak ada syarat yang lain. Maka kita kembali ke situ dengan belajar, meneliti apa yang bisa mengurangi cinta itu. Dan kemudian bisa menghayati relasi dengan lebih damai, lebih tenang, lebih membahagiakan. Kita selalu bisa belajar dari manapun juga, karena kita memang terus bertumbuh. Apalagi belajar mencintai. Dan Tuhan selalu mencintai kita, selalu menghargai kita, tidak pernah menyerah terhadap kita. Yang ada adalah menolong, membantu, dan membimbing. Kita belajar dari sikap Tuhan sendiri kepada kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.